Warga sekitar TKP bantah pernyataan Aep, tidak ada warung depan cucian mobil. Warga Cirebon, Jawa Barat, meragukan pengakuan saksi kunci pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki. Ferry Irianto, warga yang tinggal di belakang SMPN 11 Cirebon, mengatakan penjelasan Aep tidak dapat dipercaya karena berbagai alasan. Ya sebelumnya saya mungkin juga sama dengan orang-orang bahwasanya kesaksian Aep meragukan, karena penjelasannya dengan cara menggunakan masker, gestur tubuhnya, matanya yang terlihat berbohong. Di situ saya merasa kesal, ujar Ferry saat diwawancarai, Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Ia menegaskan, bahwa jika kesaksian Aep dapat dibuktikan benar, ia rela para terpidana dan Peggy Setiawan dihukum. Namun, ia meragukan pernyataan Aep tentang adanya warung di depan tempat kerja Aep yang menjadi lokasi pertemuan para pelaku. Kalau memang itu bisa dibuktikan dan benar, saya rela para terpidana dan Peggy dihukum. Tapi dengan penjelasan Aep yang ada warung di depan tempat kerjanya lalu melihat ada para pelaku, itu saya ragukan, karena di depan tempat kerjanya yaitu tempat cucian mobil itu enggak ada warung, karena saya yang rumahnya di belakang SMPN 11 suka beli rokok sebagai perokok aktif dan tahu betul tidak ada warung di depan cucian mobil waktu itu, ucapnya. Ferry menambahkan, bahwa warung terdekat berada di depan Men 2 Cirebon dan warung tersebut sudah ada sejak lama namun jaraknya cukup jauh dari tempat cucian mobil. Kalau ada juga, warungnya jauh di depan Men 2 Cirebon, itu warung paling lama dan jauh dari tempat cucian mobil, jelas dia. Selain itu, Ferry juga meragukan klaim Aep yang mengaku bisa melihat para pelaku, termasuk Peggy, berada di lokasi kejadian. Selain soal warung, saya juga masih janggal soal kesaksian Aep soal bisa melihat para pelaku, termasuk Peggy ada di lokasi. Itu yang membuat saya janggal, katanya. Menurut Ferry, saat kejadian pada tahun 2016, ia tinggal di belakang SMPN 11 Cirebon dan sering melihat para terpidana nongkrong di depan sekolah tersebut. Tapi kalau memang soal para terpidana nongkrong di depan SMPN 11 itu memang benar, karena saya suka lihat. Tapi cuma gitar-gitaran, karena nggak ada tempat nongkrong lagi, ujarnya. Ferry berharap agar semua informasi dalam kasus ini bisa terbuka secara transparan. Dengan kesaksian ini, saya harap semoga semua informasi ini bisa terbuka selebar-lebarnya secara transparan. Kalau para terpidana salah silakan hukum, tapi buktikan dulu indikator mereka bersalah. Tapi ketika sebaliknya, saya datang memberi kesaksian juga harap hukum bisa adil dan membebaskan mereka, ucap Ferry. Ferry Irianto juga menegaskan bahwa ia tidak ikut dalam penggerebekan di tempat kerja Aep, tetapi ia mendengar informasi mengenai penggerebekan tersebut yang dilakukan sebelum penangkapan dan pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Adapun, penggerebekan itu dilakukan oleh 6 warga yang telah dinyatakan oleh warga lainnya bernama Samsuri. Seperti diketahui, satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, baru-baru ini menjadi sorotan lantaran kesaksiannya yang dianggap berbohong. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya Eki di Jembatan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Satu di antara saksi mata yakni bernama Aep, mengaku berada di lokasi kejadian 8 tahun silam dan melihat insiden pembunuhan tersebut. Namun, kesaksian Aep tersebut justru diragukan lantaran warga di sekitar TKP membantahnya. Aep mengaku melihat saat para pelaku melempari batu dan mengejar Eki dan Vina. Namun ada kejanggalan dalam kesaksian Aep. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, meragukan kesaksian Aep yang disebut-sebut sebagai saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Tony, banyak kesaksian Aep yang terkesan janggal. Oleh karena itu, Tony mendesak polisi untuk memeriksa ulang Aep dengan memakai lie detector atau detektor kebohongan. Dilansir dari Tribun Cirebon.com, hal itu diungkapkan Tony pada Jumat 31 Mei 2024. Tony mengaku ragu dengan banyak keterangan Aep yang beredar di media sosial. Salah satunya pengakuan Aep yang melihat wajah para pelaku, terutama Peggy, dalam insiden yang terjadi pada 8 tahun silam tersebut. Padahal saat kejadian suasananya gelap. Selain itu, jarak Aep dengan lokasi kejadian itu juga cukup jauh atau sekira 100 meter. Oleh karena itu, Tony RM meminta agar Aep memberikan keterangan kembali dengan menggunakan alat detektor kebohongan. Ia menekankan bahwa kesaksian Aep sangat mempengaruhi masa depan Peggy Setiawan. Tony juga menambahkan, jika Aep memang mengenali Peggy sejak tahun 2016, seharusnya Peggy sudah tertangkap sejak saat itu. Kesaksian Aep yang mengaku berada di tempat kejadian perkara atau TKP saat melihat Vina dibunuh dan diruda paksa pada tahun 2016 lalu, kini dipertanyakan. Diketahui Aep menjadi salah satu saksi kasus pembunuhan tersebut. Namun, belakangan diketahui kesaksian Aep dianggap janggal oleh kuasa hukum Peggy, yakni Tony RM.
Tony menjelaskan bahwa salah satu kejanggalan tersebut adalah klaim Aep yang menyatakan dapat mengenali wajah para pelaku, khususnya Peggy Setiawan alias Peron. Padahal lokasi kejadian suasananya gelap dan jaraknya sekitar 100 meter. Oleh karena itu, Tony RM meminta agar Aep memberikan keterangan kembali dengan menggunakan alat detektor kebohongan. Ia menekankan bahwa kesaksian ini sangat memengaruhi masa depan Peggy Setiawan. Tony juga menuturkan bahwa jika Aep memang mengenali Peggy sejak tahun 2016, seharusnya Peggy sudah tertangkap sejak saat itu. Seorang warga yang tinggal di belakang SMP Negeri 11 Cirebon, Ferry Irianto, menanggapi pernyataan Aep tersebut. Ferry menyampaikan penjelasan Aep tidak dapat dipercaya karena berbagai alasan. Dia menegaskan jika kesaksian Aep dapat dibuktikan, ia rela para terpidana dan Peggy dihukum. Ia juga meragukan pernyataan Aep tentang adanya warung di depan tempat kerjanya yang menjadi lokasi pertemuan para pelaku. Ferry mengatakan bahwa warung terdekat berada di depan MAN 2 Cirebon, sehingga warung tersebut sudah ada sejak lama namun jaraknya cukup jauh dari tempat cucian mobil. Selain itu, Ferry juga meragukan klaim Aep yang mengaku bisa melihat para pelaku, termasuk Peggy, berada di lokasi kejadian. Ferry berharap agar semua informasi dalam kasus ini bisa terbuka secara transparan. Keterangan Kang, gimana tanggapannya Kang? Ya tanggapannya yang seperti kemarin itu, gitu loh. Karena kesaksian dia itu, ya saya bisa dibilang ya, semua juga sama lah, gitu tuh. Mungkin menilai si Aep itu bersaksi itu banyak keraguan, pakai masker, gestur tubuhnya, matanya, gini-gini. Ya saya juga sama kayak gitu. Makanya saya kesel kalau memang dia bisa membuktikan dan itu benar. Ya udah, berarti terpidana ini dihukumlah seberat-beratnya. Hanya saja kan turun ke lapangannya itu biar tahu semuanya, gitu tuh. Warungnya yang sebelah mana? Karena saya juga perokok aktif. Itu tuh kalau malam saya nyari rokok juga agak susah. Kalau lagi nggak punya duit kan belinya ketengan mas. Gitu tuh kalau punya duit ya ke Alfa gitu. Kalau nggak punya duit ketengannya nggak ada di situ warung. Jadi saya tahu banget belinya di mana warungnya. Itu aja. Pada saat dia bilang pada saat itu melihat kejadian itu dan sedang di warung, itu nggak ada warungnya sebenarnya. Nggak ada. Warung ada yang lama itu yang sudah saya videokan di channel YouTube-nya Pak Dedi. Itu lengkap di situ. Warung Madura yang sebelah sebelum Alfamart, dekat Alfamart, sama warung yang di depan Mandua. Itu warung yang paling lama dan jauh sebetulnya dari iya jauh banget, jangankan malam, siang pun nggak terlihat ya. Sedangkan dia sama-sama. Dia bilang warungnya di sebelah mana? Warungnya sampingnya SMP 11 katanya, di sampingnya. Nggak ada. Ada kalau lihat di map di 2015 itu ada warung Deso apa gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah beli es, beli apa sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4 Pak, karena pada saat itu, jangankan saat itu, sekarang pun itu masih sepi mas. Jalanan itu, apalagi 2016 yang memang pada musim geng motor di mana-mana ya di Cirebon itu geger geng motor, termasuk di daerah sini juga. Selain warung, apalagi yang membuat janggal? Yang membuat janggal saya, ya itu aja sih. Pas dia berstatement itu ya, saya langsung kayak pengen geram. Awalnya kan di channel YouTube-nya Pak Dedi itu saya komentar minta di-up gitu tuh, minta dipertemukan, tapi dasarnya jodoh Allah mempertemukan saya. Pas saya lewat itu tanpa settingan. Ada yang bilang pas pertama ketemu saya ditarik, didorong tangannya sama ajudannya, kan kelihatan di situ dari warung tuh saya didorong kayak gini. Itu sebenarnya saya izin dulu, jadi saya nggak mau langsung nyelonong gitu tuh etikanya ya. Jadi saya izin dulu sama ajudannya, Pak boleh nggak saya mau berkomentar Pak? Saya ceritain dulu Pak Dedi masih di warung, terus pas Pak Dedinya keluar dari warung baru saya didorong tuh, tangan saya diginiin, silakan ke sana. Jadi saya meluruskan komentar